ya. Mereka itu kan mengakui adanya agama, tapi mereka nggak mau hidupnya diatur oleh agama. Nah, ini nggak sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga banyak sekali ajaran-ajaran mereka itu yang nggak masuk akal sebenarnya. Ada agama yang melarang menikah, ya, di antara para tokoh-tokoh agama mereka. Nah, ini nggak sesuai dengan fitrah manusia. Ya, karena ini lahir dari pemikiran manusia. Ya, padahal manusia itu kan ada yang namanya naluri. Ya, naluri membutuhkan pasangan, naluri membutuhkan kasih sayang dari lawan jenis. Ya, nah ini harus disalurkan, harus dipenuhi kebutuhan naluriah yang seperti ini. Maka Islam mengatur, nggak bisa di-cut, nggak bisa diputus naluri seperti ini. Ya, maka banyak sekali penyimpangan di dalam internal mereka. Ya, terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya perzinahan. Ya. Bahwa di dunia ini hanya ada 3 sebenarnya ideologi dunia itu, Pak, ideologi besar, ya. Jadi yang benar-benar bisa dikatakan sebagai sebuah ideologi itu hanya ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua kapitalisme, kemudian yang ketiga adalah sosialisme. Sebagaimana yang kita sudah pahami pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa yang namanya ideologi itu adalah akidah akliyah yang basiku anha nizam. Ya, yang namanya ideologi itu adalah akidah atau keimanan, ya, keyakinan secara rasional, ya, artinya yang melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan kehidupan. Nah, secara singkat seperti itu, definisi ideologi itu. Nah, pertama, kalau kita melihat dari 3 ideologi ini, ya, perbandingannya bisa kita lihat dari berbagai sisi, ya, dari berbagai aspek. Pertama dari segi sumbernya sekarang. Jelas, ya, bahwa Islam sumber seluruh ajarannya, baik dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, dalam persoalan hukum yang mengatur sesama manusia, semuanya bersumber dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bersumber dari Al-Qur'anul Karim, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sumber lain, yaitu dari sunnah, ya, atau hadis-hadis baginda Nabi, ini pun tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi, apapun yang diperbuat oleh baginda Nabi, apapun yang menjadi persetujuan beliau, semuanya atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dikatakan bahwa sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, ya, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kapitalisme dan sosialisme? Nah, di sini bedanya. Kapitalisme dan sosialisme sumber ajarannya, ya, sumber-sumber aturannya itu bersumber dari akal-akal manusia. Ya. Jadi kalau kita tahu, mungkin dulu beberapa kali saya sampaikan, ya, dalam persoalan ekonomi, misalnya, ya, mereka mengambil dari tokoh-tokoh ekonomi mereka. Yang paling terkenal itu bapak kapitalisme itu namanya Adam Smith, Pak. Ya, jadi Adam Smith itu pencetus ekonomi kapitalis. Ya, yang prinsip dasarnya adalah bagaimana mengorbankan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini prinsip ekonomi kapitalis yang dirancang oleh Adam Smith. Ya, lalu dalam persoalan agama bagaimana? Mereka juga bersumber dari pemikiran mereka, yaitu ada yang disebut dengan pluralisme. Nah, pluralisme ini bersumber dari pemikiran orang yang namanya John Hick. Ya, John Hick itu seorang filsafat, ya, ahli filsafat. Ya. Mungkin bingung dia nyari agama yang benar yang mana gitu, ya, maka kemudian dia mengambil jalan tengah, semua agama benar, semua agama baik. Nah, ini diikuti oleh banyak orang, ya. Nah, sayangnya umat Islam juga ada yang ngikutin. Ya, jadi salah ini, ya, dan itu karena apa? Bersumber dari pemikiran-pemikiran manusia. Ya, jadi tokoh-tokoh kapitalisme itu ada yang namanya Adam Smith dalam persoalan ekonomi, ada yang namanya John Hick dalam persoalan agama. Ya, kemudian ada yang namanya dulu zaman sebelum Masehi itu ada namanya Plato, Aristoteles, ya, prinsip-prinsip demokrasi kuno. Ya, kemudian dimodernkan pada tahun 1782, ya, pada saat revolusi Perancis itu ada yang muncul istilah demokrasi modern misalnya. Nah, ini prinsip-prinsip politik yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh mereka. Montesquieu namanya. Ya, dan seterusnya. Sama dengan sosialisme. Sosialisme sumber-sumber ajarannya juga dari akal manusia. Ya.
Bapak Bapak sosialisme itu siapa, Pak? Mungkin ada yang tahu. Ya, Bapak sosialis. Ya. Maka namanya dia kemudian menjadi nama dari ajaran sosialisme ini yang disebut dengan Marxisme. Jadi Bapak sosialis dunia itu namanya Karl Marx. Karl Marx ini yang biang keroknya yang menyatakan agama itu tidak ada. Ya, kemudian Tuhan itu tidak ada. Ya, ini Karl Marx namanya. Jadi ini dikenal sebagai Bapak sosialis dunia. Ya, kemudian muncul generasi-generasi yang berikutnya. Ada Lenin. Lenin itu dari Rusia, ya, pencetus komunisme. Jadi sosialis itu landasannya dari ajaran komunisme. Kemudian dari Cina ada yang namanya Mao Zedong, ya, Mao Zedong atau Mao Zedong. Nah, ini bapak-bapak sosialis dunia. Ya, nah pemikiran-pemikiran mereka inilah yang menjadi sumber-sumber ajaran ideologi sosialisme. Ya. Jelas berbeda dengan Islam, karena Islam sumber ajarannya dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita sudah pernah juga mempelajari tentang dasar-dasar akidah. Nah, Islam jelas bahwa dasar akidah kita itu adalah prinsip dasar keimanan kita, yaitu 2 kalimat syahadat. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini prinsip akidah kita yang paling utama, yang paling dasar. Lalu kalau kapitalisme apa? Landasan akidah mereka. Mereka mempunyai landasan akidah yang disebut dengan sekularisme. Ya, yang pernah kita beberapa kali bahas. Ya, sekularisme itu adalah fasludin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Ya, jadi mungkin kalau bisa saya cerita sedikit ya tentang lahirnya sekularisme. Sekularisme itu lahirnya dari ajaran agama Nasrani sebenarnya, Pak. Ya, jadi dulu ya, kalau kita bicara tentang lahirnya sekularisme, dulu itu nggak pernah akur yang namanya agama ya dengan para ahli filsafat, ya, para cendekiawan lah kalau bahasa kita ya, ahli-ahli ilmu pengetahuan. Karena banyak sekali penemuan-penemuan dari para ilmuwan ini yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama mereka. Ya, sehingga kemudian agama ya kemudian digunakan oleh negara untuk menghambat perkembangan pemikiran di antara rakyatnya. Ya, jadi negara menggunakan agama untuk menekan rakyatnya. Ini berlangsung berabad-abad. Ya, maka pada abad ke-18 ya 1782 itulah kemudian puncak kemarahan rakyat itu tidak bisa dibendung, kemudian mereka melakukan pemberontakan ya terhadap raja mereka. Ini di Perancis, Pak, yang kita sebut dengan revolusi Perancis, yang kita kenal dengan istilah revolusi Perancis. Ya, sampai kemudian rajanya berhasil diturunkan, kemudian mereka sepakati beberapa hal. Nah, salah satu yang mereka sepakati itu adalah dipisahkannya agama dari negara, dipisahkannya agama dari kehidupan. Ya, jadi agama ya agama, negara ya negara. Maka ada pemimpin agama, ada pemimpin negara. Ya, jadi asalnya seperti itu dari ajaran agama Nasrani sebenarnya. Sekularisme itu. Lalu muncul juga pemisahan kekuasaan. Ada yang namanya kekuasaan legislatif, ada yang namanya kekuasaan eksekutif, dan ada yang namanya kekuasaan yudikatif. Ya. Jadi seperti itu. Sampai negara itu dengan menggunakan agama itu menghukum para ilmuwan. Bapak mungkin tahu namanya Galileo Galilei, Pak ya. Waktu SD atau SMP itu kan kita belajar fisika, ya, ada penemu rumus-rumus fisika. Ya, itu dihukum sampai mati itu. Ya, oleh negara karena banyak penemuan-penemuan dia yang bertentangan dengan doktrin-doktrin agama. Ya. Kemudian ada yang namanya Kopernikus dan seterusnya. Ya. Sehingga kemarahan rakyat tidak bisa dibendung karena dolimnya negara pada saat itu. Ya. Dengan menggunakan agama. Ya, maka lahirlah ajaran sekularisme yang memisahkan kekuasaan agama dengan kekuasaan negara. Jadi agama yang ngomong masalah agama saja nggak boleh, agama ikut-ikutan ngurus negara, membuat hukum dan seterusnya. Ya, negara yang ngurus persoalan politik, ekonomi dan seterusnya. Ya, kalau tokoh-tokoh agama ya ngurusin moral gitu aja, ya, ngurusin hal-hal yang terkait dengan kalau bahasa kita akhlak lah ya, akhlak manusia gitu. Jadi nggak boleh ngomong masalah hukum, ekonomi, politik dan seterusnya. Nah, itu landasan akidah dari kapitalisme. Lalu sosialisme, kita juga pernah bahas ini ya.
Ya, ada dua landasan akidah dari faham sosialisme ini, Pak. Yang pertama adalah materialisme. Ya, kita pernah mempelajari ya bahwa orang-orang sosialis itu meyakini semua yang ada di dunia ini berasal dari materi. Ya, dari materi ke materi, dari materi ke, mereka nggak percaya adanya yang menciptakan manusia. Ya kan, mereka nggak mempercayai adanya Tuhan. Maka mereka meyakini semua yang ada di dunia ini berasal dari materi ke materi. Ya, jadi teori Darwin yang pernah saya sampaikan itu ajaran sosialis sebenarnya. Manusia berasal dari kera, ya. Kemudian berevolusi terus sampai menjadi manusia. Nah, ini nggak masuk akal. Kalau itu benar kan kera habis jadi manusia semua, Pak. Tapi sampai hari ini kera makin lama makin banyak ya. Di Cibubur itu banyak banget kera ya, beranak pinak itu di bumi perkemahan Cibubur itu. Jadi nyeleneh, artinya pemikiran-pemikiran yang rusak ya orang-orang sosialis itu. Kemudian yang kedua, landasan akidah utama dari orang-orang sosialis adalah ateisme, menafikan adanya Tuhan, ya, menafikan eksistensi Tuhan. Maka mereka juga menafikan atau meniadakan agama juga. Jadi agama nggak ada, Tuhan nggak ada. Nah, itu sikap orang-orang sosialis seperti itu. Yang ketiga, kesesuaian dengan fitrah manusia. Jelas bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia. Karena dalam Islam itu diajarkan bahwa manusia itu lemah pada dasarnya. Manusia itu lemah. Ya. Oleh sebab itu manusia membutuhkan aturan kehidupan yang datang dari zat yang menciptakan manusia. Nah, ini dalam Islam ya, seperti itu. Jadi tidak ada agama yang sesuai dengan fitrah manusia kecuali Islam. Ya. Lalu kapitalisme kenapa dia tidak sesuai dengan fitrah manusia? Ya, karena ada kontradiktif, Pak. Ada hal yang bertolak belakang. Di satu sisi orang kapitalis ya dengan sekularismenya itu kan mengakui adanya agama, betul ya? Mereka itu kan mengakui adanya agama, tapi mereka nggak mau hidupnya diatur oleh agama. Nah ini nggak sesuai dengan fitrah manusia, sehingga banyak sekali ajaran-ajaran mereka itu yang nggak masuk akal sebenarnya. Ada agama yang melarang menikah, ya, di antara para tokoh-tokoh agama mereka. Nah ini nggak sesuai dengan fitrah manusia, ya, karena ini lahir dari pemikiran manusia, ya. Padahal manusia itu kan ada yang namanya naluri, ya, naluri membutuhkan pasangan, naluri membutuhkan kasih sayang dari lawan jenis, ya. Nah ini harus disalurkan, harus dipenuhi kebutuhan naluriah yang seperti ini. Maka Islam mengatur, nggak bisa di-cut, nggak bisa putus naluri seperti ini, ya. Maka banyak sekali penyimpangan di dalam internal mereka, ya. Terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya perzinahan, ya, antara laki dan perempuan, ya. Yang karena apa? Karena mereka nggak boleh menikah. Ada kan agama yang begitu ya. Ya, tokoh-tokohnya nggak boleh menikah. Jadi kalau sudah pada level tertentu, ya. Bahasa ininya mungkin dalam tingkat rahib atau pendeta itu nggak boleh menikah. Nah ini nggak sesuai dengan fitrah manusia, karena pada fitrahnya manusia itu membutuhkan, ya, ada naluri-naluri yang harus dipenuhi, ya, naluri membutuhkan pasangan, naluri untuk kaya, itu boleh, Pak. Nanti kita bicara di sosialis itu nggak boleh kaya, di sosialis itu nggak boleh kaya, Pak. Ya. Nah, yang penting semua dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Islam kan seperti itu, ya. Ada jalan yang halal, ada jalan yang haram. Manusia diberi dua pilihan. Kalau halal, ya, dapat pahala, ya, balasannya adalah surga, tapi kalau menjalankan keharaman dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, maka balasannya adalah dosa, tempatnya di neraka. Nah, itu ajaran Islam. Ya. Jadi kapitalisme dengan sekulerismenya itu nggak sesuai dengan fitrah manusia. Sama dengan sosialisme. Sosialisme juga nggak sesuai dengan fitrah manusia. Ya, jadi mereka itu tidak meyakini adanya yang sang pencipta manusia. Ya, sehingga manusia pun dianggap sebagai materi juga, sama dengan materi-materi yang lain. Makanya mereka nggak menghargai nyawa-nyawa manusia. Orang-orang sosialis komunis itu. Ya, karena manusia dianggap sama dengan materi-materi yang lain. Ya. Yang tidak meyakini adanya Tuhan itu nggak sesuai, Pak, dengan fitrah manusia. Karena manusia itu diciptakan
oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala secara naluriah, ya, mereka akan membutuhkan zat yang menjadi tempat mereka bergantung. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak butuh Tuhan itu nggak mungkin. Ya artinya meskipun katakan ini kita belum bicara soal benar atau salah ya, kita belum bicara benar atau salah. Kalau dalam Islam naluri itu akan dibimbing dengan akal, ya, dengan mempelajari agama ini. Kalau dalam agama-agama yang lain itu hanya doktrin, artinya sifatnya adalah yakini saja, ya, tapi tidak melalui proses berpikir. Makanya ada yang menyembah macam-macam kan di agama yang lain. Ya. Saya sering cerita ya, di India ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah motor, Pak. Di India itu ada yang seperti itu. Ya. Nah, ada yang menyembah manusia dan seterusnya. Karena apa? Karena proses keimanan mereka tidak melalui proses berpikir, berbeda dengan Islam. Nah, kalau di sosialis ya, mereka memaksa orang untuk tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya agama. Ini menumbuhkan apa namanya? Ketidaktenangan dalam diri manusia. Dulu ada seorang tokoh ya, Pak, di Indonesia. Tokoh besar ya, kita kenal dia adalah sebagai orang yang mempunyai keyakinan komunis ya, tapi ketika dia tahu bahwa dia akan meninggal ya karena sakitnya sudah semakin parah ya, akhirnya dia manggil ulama manggil ulama untuk diminta, nanti kalau saya meninggal tolong ulama ini yang menyolati saya ya. Jadi nggak bisa, dia menghindar dari fitrahnya sebagai orang yang lemah, ya, sebagai manusia yang lemah. Padahal sepanjang hidupnya dia nggak mempercayai adanya Tuhan, nggak mempercayai adanya yang menciptakan manusia. Ya. Tapi ketika dia mau mati, ya, ketika dia sudah parah banget, ya, sakitnya, dia minta keluarganya memanggilkan seorang ulama. Ya, nanti kalau saya meninggal, tolong ulama ini menyolati jenazah saya. Karena itu fitrah, ya. Fitrah manusia itu dia butuh agama, dia butuh Tuhan. Nah, kemudian yang keempat, ya,